apa saja yang sudah dilaksanakan, sejauh mana manfaatnya, mungkin ada kendala-kendala, silakan dilaporkan tentang optimalisasi pengelolaan alat olahraga di SMP Satap Negeri 3 Tinombo. Silakan, Saudara Andi Parawansa. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bapak Abu Bakar Lamhadali SE MSI selaku coach dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bapak Abdul Najib SPD selaku mentor saya dari instansi saya SMP Satap Negeri 3 Tinombo. Yang saya hormati Ibu Dian selaku host. Sebelum saya memaparkan Pak, saya terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Rian selaku penguji atas saran-saran dan masukannya pada rancangan aktualisasi saya pada bulan kemarin, baik pada saat seminar rancangan maupun di LMS. Izin Pak, share screen. Baik, laporan pelaksanaan aktualisasi. Perkenalkan Pak, saya ingin memperkenalkan juga lebih dulu terlebih dahulu. Saya Andi Parawansyah, guru penjas ahli pertama dari Satap Negeri 3 Tinombo. Penerapan manajemen ASN. Ini Pak. Isu yang saya angkat di sini adalah belum optimalnya pengelolaan alat olahraga di SMP Negeri 1 Atap 3 Tinombo. Penerapan agenda 3 dalam isu ini adalah manajemen ASN. Dalam nilai dasarnya adalah kewajiban ASN melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan tupoksi saya sebagai guru PJOK dengan kejujuran dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Maka saya mengangkat isu tersebut. Kemudian gagasan pemecahan isu yaitu optimalisasi pengelolaan alat olahraga di SMP 1 Atap Negeri 3 Tinombo. Kegiatan yang telah saya laksanakan pada pada aktualisasi dan habituasi di unit kerja terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan pendataan alat olahraga yang ada. Kemudian yang kedua, melakukan penataan kembali alat olahraga. Kegiatan ketiga, membuat tata tertib terkait dengan penggunaan alat olahraga. Kegiatan keempat, membuat kartu peminjaman alat olahraga. Dan yang kelima, sosialisasi tata tertib dan kartu peminjaman terkait penggunaan alat olahraga. Pada kegiatan 1, tahapan 1, yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah atau mentor terkait dengan alat olahraga. Keterkaitan dengan agenda 2, yaitu nasionalisme, kerakyatan, diwujudkan ketika berkonsultasi dengan mentor, selalu menunjukkan itikat baik dan rasa tanggung jawab, siap menerima setiap masukan serta arahan dari mentor, dan bersepakat mengutamakan kepentingan bersama, yakni kepentingan mentor dan peserta didik, agar di dalam pembelajaran mereka mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Dalam hal ini pendukung pembelajaran, khususnya alat-alat olahraga, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang kedua, nilai etika publik dengan nilai dasar sopan santun. Diwujudkan ketika menyadari sebagai seorang ASN harus mempunyai etika, yaitu sopan santun, yang diwujudkan pada saat berkonsultasi dengan kepala sekolah atau mentor. Di dalam berbahasa sewajarnya kita harus bertutur kata yang sopan dan santun, serta
dalam hal ini adalah komunikasi yang baik kepada mentor. Kemudian berdasarkan keterkaitan nilai-nilai dasar ASN dan berdasarkan analisa dampak, apabila nilai nasionalisme dan nilai etika publik tidak diterapkan, maka kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan ini tidak akan berjalan dengan baik, tanpa dukungan dan persetujuan mentor, tanpa sikap sopan dan santun di dalam berbahasa saat berkomunikasi dengan mentor, tidak akan ada hasil kesepakatan yang pasti. Kemudian, di tahapan kegiatan kedua, membuat formulir pendataan alat olahraga. Nilai-nilai dasar ASN yang berkaitan dengan tahapan kegiatan kedua ini adalah nilai akuntabilitas, dan nilai dasarnya adalah kejelasan, diwujudkan dengan terbuatnya daftar isian formulir pendataan alat olahraga yang merupakan salah satu dokumen untuk kegiatan pendataan alat olahraga. Kemudian yang kedua ada komitmen mutu. Dengan nilai dasar orientasi mutu, diwujudkan dengan tahapan pembuatan formulir pendataan yang simpel untuk memudahkan peserta didik dalam menggunakannya dan merupakan salah satu upaya atau cara untuk mendata peralatan alat olahraga yang masih ada untuk perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian ada nilai anti korupsi dengan nilai dasar tanggung jawab, diwujudkan menyadari sebagai seorang ASN harus mempunyai bentuk tanggung jawab di dalam kompetensi bidangnya, dengan selalu memperhatikan penggunaan alat olahraga yang tersedia dan rasa keprihatinan atas hilangnya alat-alat olahraga, maka sebagai seorang guru yang bertanggung jawab untuk melakukan pendataan dengan terlebih dahulu membuatkannya formulir pendataan alat olahraga, agar digunakan untuk mengontrol alat-alat olahraga yang ada. Kemudian yang berikutnya ada nilai anti korupsi. Dengan nilai dasar kepedulian diwujudkan dengan membuat formulir pendataan alat olahraga sebagai salah satu syarat untuk mendata peralatan alat olahraga, serta bertanggung jawab dengan sepenuhnya terkait pembuatan formulir pendataan alat olahraga. Berdasarkan keterkaitan nilai-nilai dasar ASN dan berdasarkan analisa dampak, nilai akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi ketika tidak diterapkan, maka kegiatan sosialisasi ini, kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan ini tidak akan berjalan dengan baik. Di dalam pembuatan formulir pendataan tidak akan selesai dengan kebutuhan yang diharapkan. Hal ini berdampak juga pada kegiatan pendataan alat olahraga yang tidak akan terlaksana dengan baik dan tersusun dengan rapi sesuai dengan rencana, sehingga tidak akan ada kejelasan dan tidak diketahui apa saja dan berapa jumlah alat olahraga yang masih ada. Kemudian pada tahapan kegiatan ketiga, melakukan pendataan alat olahraga yang ada. Pada tahapan kegiatan ketiga, sebelum saya melakukan pendataan alat olahraga, terlebih dahulu saya mengecek alat-alat olahraga yang ada. Kemudian saya menggunakan formulir pendataan yang dibuat sebelumnya untuk mendata jumlah masing-masing alat olahraga yang ada sehingga akan diketahui jumlah alat olahraga yang masih ada. Nilai-nilai dasar ASN yang berkaitan dengan tahapan ketiga ini, kegiatan ketiga ini adalah nilai akuntabilitas dengan nilai dasar tanggung jawab, diwujudkan dengan tindakan yang peserta lakukan untuk melakukan pendataan alat olahraga, di mana alat-alat olahraga yang sudah terdata akan menjadi tanggung jawab dari sepenuhnya dari peserta guna menunjang kegiatan pembelajaran ke depan. Kemudian nilai komitmen mutu dengan nilai dasar efektivitas dan efisien, diwujudkan dengan melakukan pendataan alat olahraga menggunakan formulir pendataan yang efektif, sehingga yang sebelumnya alat olahraga yang hilang dan rusak tidak terkontrol akan lebih terjaga dan terkontrol dengan baik setelah dilakukan pendataan, serta mengefisienkan waktu pendataan agar lebih cepat terlaksana kegiatan pendataan ini untuk mencegah dan bisa mengontrol alat olahraga. Kemudian ada nilai komitmen mutu dengan nilai dasar orientasi mutu, diwujudkan dengan melakukan pendataan langsung, melihat dan mengecek kembali alat olahraga yang masih ada. Kemudian ada nilai anti korupsi dengan nilai dasar kepedulian, diwujudkan dengan melakukan pendataan alat olahraga, adanya kepedulian untuk segera melakukan kegiatan karena khawatir akan lebih banyaknya alat olahraga yang terabaikan begitu saja, tidak terurus mengakibatkan banyak alat olahraga yang hilang dan rusak. Kemudian nilai anti korupsi yang kedua dengan nilai dasar kerja keras, diwujudkan dengan usaha yang maksimal dalam melakukan kegiatan pendataan alat olahraga yang ada dengan harapan agar alat olahraga yang terdata bisa dijaga keberlangsungannya dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Berdasarkan keterkaitan nilai-nilai dasar ASN dan berdasarkan analisa dampak, apabila nilai akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi tidak diterapkan, maka pendataan alat olahraga
tidak akan terlaksana dengan baik. Kegiatan pembelajaran akan menjadi terhambat, siswa akan kesulitan mencari peralatan alat olahraga. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3 pada kegiatan 1. Manajemen ASN, kesadaran dan tanggung jawab. Saya sebagai seorang ASN dalam hal ini, yaitu profesi sebagai tenaga pendidik, pentingnya untuk menyadari bahwa ASN sebagai pelayan publik, melakukan kegiatan pendataan alat olahraga berguna untuk memberikan pelayanan dalam proses belajar mengajar di sekolah, dan memberikan edukasi atau kesadaran kepada siswa-siswi terkait alat olahraga untuk mendukung kegiatan pembelajarannya, khususnya guru PJOK. Langkah-langkah pendataan alat olahraga ini adalah upaya pelayanan kepada siswa untuk membantu kenyamanan dan kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Dan sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang guru PJOK juga untuk mengetahui apa-apa saja alat olahraga yang masih ada untuk didata. Kemudian pelayanan publik, kejelasan. Pelayanan kepada siswa dalam proses belajar mengajar tidak akan maksimal ketika salah satu pendukung tidak ada. Ketidakjelasan alat olahraga yang tersedia akan menyulitkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga konsep pelayanan adalah dengan memperjelas alat olahraga yang tersedia, yaitu melakukan pendataan kembali alat olahraga yang ada dengan menggunakan formulir pendataan yang sudah dipahami. Kemudian yang ketiga ada wall of government, koordinasi. Dalam melakukan pelayanan pada kegiatan ini, yaitu pendataan alat olahraga, saya harus tetap selalu berkoordinasi dengan teman-teman guru di sekolah. Koordinasi dalam hal ini adalah melakukan komunikasi dengan teman-teman guru untuk mempermudah langkah-langkah dalam pendataan alat olahraga yang ada. Kemudian kontribusi terhadap visi Kabupaten Parigi Mutong adalah sebagai tenaga pendidik atau ASN membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dalam artian mewujudkan tata kelola aset sekolah yang sumbernya dari pemerintah. Hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Mutong. Kemudian ini bukti pelaksanaan aktualisasi, Pak. Konsultasi dengan mentor terkait pendataan alat olahraga. Kemudian dibuktikan dengan surat persetujuan pendataan untuk alat olahraga. Pada kegiatan 2 tahapan pertama, yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, mentor terkait kegiatan penataan kembali alat olahraga. Keterkaitan dengan nilai-nilai agenda 2, yaitu etika publik, sopan santun, nasionalisme, sila keempat, bertanggung jawab, dan musyawarah. Kemudian pada tahapan kegiatan kedua, menyiapkan rancangan penataan alat olahraga dengan efisien dan efektif. Keterkaitan dengan agenda 2, yaitu komitmen mutu, efektivitas dan efisiensi, inovasi, serta orientasi mutu. Kemudian ada anti korupsi, kerja keras. Kemudian tahapan kegiatan ketiga, melakukan penataan kembali alat olahraga sesuai dengan rancangan. Keterkaitan dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas, integritas, tanggung jawab, kejelasan, serta konsistensi. Kemudian ada komitmen mutu, orientasi mutu. Kemudian ada anti korupsi, kepedulian, dan kerja keras. Keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN, dalam hal ini adalah kesadaran dan tanggung jawab. Kemudian ada pelayanan publik, kejelasan dan tanggung jawab. Kemudian ada WOG, koordinasi. Kontribusi terhadap visi Kabupaten Parigi Mutong adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Ini bukti pelaksanaan kegiatan aktualisasi kemarin, Pak. Konsultasi pertama sudah saya rangkaikan dengan untuk kegiatan kedua. Kemudian ada proses membuat rancangan penataan. Kegiatan ketiga yaitu tahapan pertama mengumpulkan referensi tentang tata tertib. Keterkaitan dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas, kejelasan, kemudian ada komitmen mutu, inovasi, orientasi mutu, dan anti korupsi, kerja keras. Kemudian pada tahapan kegiatan ketiga memilah dan memilih tata tertib yang sesuai. Keterkaitan dengan agenda 2 akuntabilitas, kejelasan, tanggung jawab, dan kepercayaan. Kemudian ada komitmen mutu, inovasi, orientasi mutu, dan anti korupsi, adil. Tahapan kegiatan ketiga membuat tata tertib terkait dengan penggunaan alat-alat olahraga. Keterkaitan agenda 2, akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, ada sila keempat, kerakyatan, kemudian ada komitmen mutu, dalam hal ini adalah orientasi mutu. Keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN, kesadaran dan tanggung jawab, pelayanan publik, kejelasan dan tanggung jawab,
Kemudian ada WOG koordinasi. Kontribusi terhadap visi Kabupaten Parigi Motong. Lanjut saja deh, lanjut saja. Lanjut, kegiatan berikutnya, kegiatan sama tahapan saja kau baca. Kan sudah dijelaskan tadi di kegiatan 1. Baik, Pak. Tahapan kegiatan keempat, yaitu yang di kegiatan 4, tahapan pertama yaitu mencari referensi, desain kartu peminjaman alat. Kemudian ada keterkaitan dengan agenda 2, inovasi. Tidak usah keterkaitan, tidak usah. Tahapan kedua apa, tahapan ketiga apa, lanjut lagi kegiatan 5 gitu. Kan sudah tuntas kau jelaskan di kegiatan 1. Baik, Pak. Tahapan kegiatan kedua, membuat kartu peminjaman alat olahraga. Tahapan kegiatan ketiga, membagikan kartu peminjaman alat olahraga kepada peserta didik. Kontribusi terhadap visi Kabupaten Parigi Motong meningkatkan. Sudah, lanjut saja kegiatan sama semua ini, lanjut kegiatan 5. Kegiatan 5 pada tahapan kegiatan pertama, berkonsultasi kepada kepala sekolah atau mentor terkait kegiatan sosialisasi tata tertib dan kartu peminjaman alat olahraga. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan wali kelas untuk waktu sosialisasi. Kemudian tahapan kegiatan ketiga, sosialisasi ke setiap kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Berikutnya Pak, kesimpulan. Yang pertama adalah ada 5 kegiatan pelaksanaan aktualisasi dan 15 tahapan kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan untuk mengoptimalkan pengelolaan alat olahraga di SMP 1 Atap Negeri 3 Tinombo. Dalam setiap kegiatan aktualisasi masing-masing ada 3 tahapan kegiatan yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, tahap kegiatan aktualisasi dan habituasi yang telah saya lakukan di instansi atau unit kerja saya sudah menerapkan dan mengaitkan peran dan kedudukan ASN dalam NKRI, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan wall of government. Begitupun juga dalam tahapan kegiatan aktualisasi, sudah menerapkan dan mengaitkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Rencana tindak lanjut, yang pertama, setelah kurang dari 30 hari dalam melaksanakan aktualisasi, habituasi, ke depan penulis berupaya untuk terus menerapkan nilai-nilai dasar ASN, baik tugas kedinasan maupun di luar tugas kedinasan. Kemudian yang kedua, penulis juga akan berupaya melanjutkan kegiatan nilai-nilai optimalisasi ini, baik di unit kerja maupun di luar unit kerja dengan bekal nilai-nilai dasar ASN. Terima kasih, Pak. Izin stop. Terima kasih Saudara Andi Parawansa sudah menyampaikan paparan, laporan aksinya yang sudah sama-sama kita simak tadi. Selanjutnya, Bapak Abdul Najib, Pak Mentor, bisa memberikan sedikit keterangan terkait dengan yang sudah disampaikan tadi. Pengamatan Bapak dalam 1 bulan terakhir seperti apa? Apakah memang sudah seperti yang dilaporkan itu? Atau Bapak juga mempunyai catatan-catatan tersendiri? Silakan Bapak bisa ungkapkan di sini, Pak, di dalam seminar ini. Silakan, Pak. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abu Bakar selaku Kos, kemudian Pak Andi selaku peneliti di sekolah kami. Jadi dalam hal ini Pak, saya ingin menyampaikan bahwa Pak Andi Parawansa sebulan terakhir memang telah melakukan sesuai dengan apa yang ia rencanakan sejak awal. Dan alhamdulillah, yang awalnya segala bentuk barang-barang, alat olahraga dan lain sebagainya tidak teratur dan tidak tertata, itu sudah dilakukan oleh Pak Andi dan alhamdulillah sudah terlaksana, sehingga saya berharap sebagai kepala sekolah bahwa setelah ini tetap berlangsung. Artinya tidak hanya sekedar penelitian setelah itu selesai, tetapi ini berkelanjutan. Jadi apa yang telah dibuat saat ini tetap diterapkan untuk seterusnya. Itulah harapan saya, karena saya melihat bahwa ini sudah bagus dan saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Andi Parawansa, dan insya Allah apa yang
beliau sampaikan sudah sesuai dengan kenyataan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah mudah-mudahan Pak, harapan Bapak, harapan kita Ya. semua. Tapi harapan itu ada di tangan Bapak karena Bapak mentor. Iya, iya, iya. Nanti Bapak yang menentukan itu tindak lanjutnya dengan saudara Andi Parawansa. Oke, silakan Bapak penguji bisa memberikan penjelasan ataupun juga tambahan-tambahan, saran-saran, pertanyaan terkait dengan laporan yang sudah disampaikan oleh saudara Andi Parawansa. Silakan Bapak penguji. Baik, terima kasih banyak Pak Kot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Coach, Pak Abu Bakar Al-Madani MSI, yang kami hormati Pak Abdul Najib SPD. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir di seminar aktualisasi ini. Kemudian di room Zoom ini juga hadir Pak Rizal Halim sebagai Kepala Bidang Diklat yang membawahi atau yang koordinir pelaksanaan Latsar di Kabupaten Parigi Motong. Selamat bergabung Pak Rizal, Pak Kabid. Di room ini ada Ibu host, Ibu Dian yang sudah memfasilitasi kita. Terima kasih banyak Bu Dian. Berikut yang kami banggakan Pak Andi Parwansyah yang sudah menyampaikan laporannya ke kami dari kemarin, kemudian memaparkan hari ini mengenai apa yang sudah beliau lakukan, dan alhamdulillah apa yang dilaporkan tidak jauh juga dengan yang disampaikan dalam laporan. Berikut juga hal itu diamini atau diberikan testimoni yang baik dari Pak Mentor bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Andi ini juga betul dilakukan di lapangan. Saya kira ini awal yang baik dalam menyusun laporan Pak Andi. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan ingin mengenai pelaksanaan aktualisasi. Kalau kualitas aktualisasinya saya kira sudah baik sekali dengan nilai-nilai yang sudah disampaikan. Cuma ada beberapa hal yang ingin kami tambahkan. Yang pertama Pak Andi, yaitu mengenai narasi tentang kontribusi terhadap visi misi. Di dalam laporan ini ada tidak narasi tentang kontribusi terhadap visi misi Pak Andi? Ya Pak, belum. Oke, baik. Nanti tinggal disampaikan. Padahal di tabel itu kan di rancangan kemarin ada. Hanya saja memang pada saat di seminar akhir ini di laporan aktualisasi juga kita harus menarasikan kontribusi terhadap visi dan misi daerah. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini ternyata tidak bermanfaat. Begitu halnya dengan penguatan terhadap nilai-nilai organisasi juga dinarasikan, tapi secara singkat saja di dalam setiap kegiatan. Berikut yang tidak kalah pentingnya adalah di kesimpulan. Kesimpulan itu dibuat secara poin per poin seperti yang sudah dilakukan, tapi ini terlalu panjang Pak Andi. Nanti dipotong saja kalimatnya. Yang poin 1 itu ada 5 kegiatan pelaksanaan aktualisasi dengan 15 tahapan kegiatan. Semuanya selesai dilakukan atau dilakukan dengan baik atau 100% dilakukan. Adapun kegiatan tersebut A, B, C, tahapan kegiatannya tidak usah disampaikan di dalam kesimpulan. Di poin 2-nya ini sudah betul kegiatan aktualisasi dan habituasi yang telah dilakukan, tapi terbalik kalimatnya, harusnya agenda 2 dulu baru agenda 3. Agenda 2 itu kan menerapkan nilai-nilai dasar PNS, baru agenda 3-nya dan yang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Kalimatnya terbalik itu. Terus di poin 3, tambahkan di situ di poin 3 itu adalah menyelesaikan isu. Kalimat yang menyelesaikan isu dengan melakukan pengelolaan atau optimalisasi pengelolaan alat olahraga ini jadi lebih
rapi, atau kalimatnya dipercantik lah, yang menjawab isu. Dengan pengelolaan alat olahraga dapat meningkatkan apa atau mengoptimalkan pengelolaan apa begitu. Baik. Sehingga isu yang kita angkat di dalam aktualisasi ini terjawab di kesimpulan. Berikut yang tidak kalah penting, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi, adalah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini menjadi penting karena jangan sampai apa yang kita lakukan ini hanya terkesan menjadi formalitas atau untuk menggugurkan kewajiban. Kita tidak ingin seperti itu. Kita inginnya kegiatan ini akan tetap berlanjut. Oleh karena itu, di dalam laporan ini tetap dituangkan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu harus konkret dan terukur. Kalimatnya pun juga dibuat pasti. Contoh, Pak Andi mau buat metode pembelajaran apa, atau mau buat media pembelajaran apa, langsung disebutkan di dalam rencana tindak lanjut. Atau mungkin Pak Mentor Pak Andi ingin menyelesaikan sesuatu lagi, tuangkan itu di dalam rencana tindak lanjut. Biar itu menjadi PR Pak Andi untuk ditindaklanjuti ke depan. Seperti itu. Kemudian di covernya Pak Andi ini masih tertulis rancangan aktualisasi, padahal ini sudah laporan aktualisasi. Nanti tinggal diperbaiki Pak Andi. Baik Pak. Ya, masih di laporannya masih rancangan. Berikut di lampiran. Lampiran ini menjadi hal yang penting di laporan ini. Kenapa? Karena yang hasil-hasil screenshot di dalam laporan itu tuangkan kembali di dalam lampiran. Karena kecil sekali dia. Supaya orang lihat, oh ini surat persetujuan dari mentor. Ada. Kemudian formulir pendataan alat olahraga. Sampaikan itu di dalam lampiran. Kemudian, apa lagi ini? Tatip untuk peminjaman alat-alat olahraga ada, itu sampaikan juga ke lampiran. Kartu peminjaman hasilnya sampaikan juga di lampiran. Terakhir dokumentasi dan dokumentasi yang disampaikan di dalam lampiran itu juga diberikan keterangan. Baik, saya kira itu saja untuk Pak Andi. Terima kasih banyak Pak Andi sudah menyampaikan laporan dengan baik sekali, terutama mengenai nilai-nilainya. Kemudian menyampaikannya dengan baik sekali, ditambah lagi yang disampaikan oleh Pak Mentor untuk menjawab keraguan kita bahwa memang yang dilakukan Pak Andi ini betul sekali, karena yang menyaksikan di lapangan itu adalah Pak Mentor. Baik, Pak Andi, kami ingin berpesan, dan saya tidak bosan-bosan menyampaikan ini ke teman-teman, bahwa akhir dari aktualisasi ini adalah awal dari aktualisasi yang sebenarnya. Apa yang kita lakukan kurang lebih 2 bulan lebih, ini hanya bagian dari latihan-latihan saja. Latihan untuk menganalisis isu, latihan untuk membuat kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu, mengeksekusi kegiatan di lapangan, kemudian mempertanggungjawabkan kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti hari ini. Ini hanya bagian dari latihan-latihan, supaya dalam bekerja juga Pak Andi bisa bekerja seperti sistem yang sudah dilatih. Dan yang paling penting dari semua itu adalah mengenai nilai. Dari semua kegiatan harus muncul nilainya. Ini tentang menghargai atasan, sopan santun terhadap orang lain, menghargai teman sejawat, menjadi contoh untuk anak-anak murid, menjadi teladan untuk semua. Saya kira itu saja, Pak Andi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak Pak Abu. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Abu sebagai. Terima kasih banyak Bapak Penguji atas masukan-masukannya tadi untuk memperbaiki laporan saudara Parawansa. Saya kira sudah dicatat semua tadi oleh saudara Andi Parawansa. Nanti itu ditindaklanjuti, dan sebelum penandatanganan dokumen laporan ini untuk disahkan oleh Kaban, ini sudah selesai semua, ya.
Masuk tadi hal yang prinsip, covernya itu jangan sampai masih tertulis rancangan, tapi ini sudah laporan. Baik. Oke, saya kira demikian. Apresiasi pada kita semuanya, khususnya kepada Pak Mentor, Pak Najib, juga terima kasih kepada Bapak Penguji. Ini ada Pak Rizal, terima kasih banyak. Bapak Rizal, Pak Abi juga memonitor terus perkembangan seminar ini. Terima kasih Ibu Dian. Akhir sesi ini mari kita beri aplaus yang meriah kepada saudara Nyaji. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Coach. Dengan Terima kasih, berakhirnya sesi dari Pak Andi, Pak Andi Parawansyah dan Pak Abdul Najib, saya persilakan untuk meninggalkan meeting. Terima kasih Pak atas kehadirannya.